setelah majikanku pindah ke sini, selama 2 tahun terakhir itu aku merasakan kesedihan yang sangat luar biasa. Adalah lorong yang menuju ke kamar majikanku dan kamarnya Kelly. Nah, dia paling takut itu di lorong ini. Aku merinding loh guys. Demi Allah, ini aku pernah satu kali aku dalam keadaan sadar. Aku tuh pernah dilihatin sosok. Assalamualaikum, selamat malam teman-teman semuanya. Hari ini mungkin mau uji nyali, nanti aku matikan semua lampu. Enggak diri, maksudnya bukan uji nyali, kayak aku tuh pengen merasakan nih hawa-hawa yang ada di rumah ini. Kalaupun nanti ada teman-teman yang mungkin bisa melihat sesuatu, atau teman-teman semua penontonku yang mungkin ada yang bisa melihat sesuatu, mungkin teman-teman bisa lihat ya, tapi kalau aku pribadi tidak bisa melihat semua itu. Tapi memang dalam Islam kita percaya bahwa makhluk-makhluk seperti itu ada ya teman-teman ya. Nah ini tuh malam kedua majikanku tidak ada di rumah dan insya Allah besok mereka pulang. Semalam itu aku nggak berani keluar kamar sih. Jadi sebelum lanjut videonya, aku mau cerita sedikit. Nah setelah majikanku pindah ke sini, kurang lebih 3 tahun, itu awal-awal selama 2 tahun terakhir itu aku merasakan kesedihan yang sangat luar biasa ya. Dan itu nggak pernah aku rasakan sebelumnya. Karena rumah ini tuh letaknya ada di laut dan sebelahnya itu bukit. Jadi laut dan bukit ya. Kata teman-teman ada yang bilang laut itu kan basah. Jadi memang menimbulkan kayak kesedihan kayak gitu teman-teman. Dan sebelumnya, di rumah sebelumnya itu aku tinggal di sana selama kurang lebih 8 tahun. Dan itu aku tidak pernah merasakan kesepian, kesedihan, dan segala macam. Kalaupun misalnya ditinggal majikanku kayak pergi atau jalan-jalan selama 1 minggu ataupun berapa hari pun, aku tidak pernah merasakan takut. Tapi semenjak tinggal di sini, bahkan Genesis ya, Genesis juga dia sering merasakan takut. Jadi aku tuh pengen tahu, mungkin ada teman-teman yang bisa melihat semua itu. Nanti teman-teman bisa komen di bawah. Oke, aku matikan lampunya dulu. Nanti aku spill beberapa tempat di mana Genevieve paling takut. Sebenarnya aku bikin video ini juga agak merinding guys. Cuma aku penasaran aja sih. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ini ada pencahayaan satu, karena ini nggak bisa di off teman-teman. Nah ini, lampu ini berasal dari bayangan. Nah, seperti ini. Kita buka dulu ordernya. Ini sudah jam 11 malam ya teman-teman ya. Aku habis ngedit. Jadinya masih melek. Karena emang kalau majikan gue di sini, ya aku agak sedikit ini juga sih creepy juga ya. Seperti ini. Kebetulan aku sudah buang sampah. Nah, jadi sebelah sini itu bukit, bukit teman-teman. Dan itu apartemen. Itu masih banyak lampu yang nyala karena bagi orang Hongkong jam 11 itu belum malam ya, melainkan masih masih sore lah. Kalau sudah jam 12 lebih atau jam 1 jam 2, nah itu baru bisa dibilang itu tuh malam hari teman-teman. Kalau masih jam segini masih lumayan ramai, kayak mobil-mobil juga masih ramai. Oke, ini bagian yang bukitnya ya. Oke, kemudian kita bakalan pindah ke bagian laut. Aku kasih lihat kalau malam hari itu seperti apa. Oke teman-teman, ini adalah laut. Aku bakalan jalan ke depan ya. Dan buka jendela. Nah, ini adalah bagian yang lautnya. Kalau malam itu gelap banget. Bahkan tetangga pun nggak ada ya. Tetanggaku nggak ada, kayaknya mereka pulang ke Cina kayaknya. Jadi untuk video kali ini aku tinggal sendirian di flat lantai ini. Jadi nggak ada tetangga. Tetanggaku nggak ada semua, lampunya itu udah mati semua teman-teman. Ya, sana juga mati. Jadi aku sendirian di sini ya. Nah, ini bagian lautnya. Aku merinding loh guys. Merinding aku. Kayak kayak ada sesuatu gitu. Ya mungkin hanya halusinasiku aja sih. Ini adalah lorong yang menuju ke kamar majikanku dan kamarnya Kelly. Di sini emang kalau misalnya nggak ada lampu itu memang gelap ini ya. Teman-teman bisa lihat ya.
Nah, Genesis itu kalau misalnya mau ke sholat, kalau sudah menjelang malam, sudah gelap itu kalau misalnya mau ke lagi sholat atau mau ke lagi masak, itu kan pasti dia akan sendirian di ruang tamu ini, menonton TV ataupun melakukan kegiatan lain. Nah, dia paling takut itu di lorong ini. Dan setiap aku sholat ataupun aku lagi ada di dapur, dia harus menyalakan semua lampu seperti di kamarnya maminya, di kamarnya kakaknya, di semua toilet, di semua kamar mandi dia nyalakan lampunya. Katanya dia takut banget di bagian ini. Padahal sebelumnya yang waktu di rumah dulu ya, itu dia nggak pernah mengalami ketakutan yang seperti itu. Maksudnya nyalain semua lampu itu dia jarang banget. Tapi semenjak tinggal di sini kemungkinan karena gelap dan memang seperti tidak ada kehidupan, dan dia merasakan takut juga kayak gitu teman-teman. Ya, ini pertama kalinya loh aku memvideokan kondisi malam hari di rumah majikan selama kurang lebih 3 tahun sudah kita pindah di sini. Karena waktu itu kita pindah itu kalau nggak salah itu bulan 11, 3 tahun lalu. Jadi kita sudah 3 tahun di sini. Tapi agak tricky juga. Semalam juga aku tutup kamar majikanku sama Kelly ya. Aku tutup pintunya karena emang segelap itu. Dan aku nggak berani. Kemudian aku nyalain lampu yang ada di lorong ini. Takutnya aku kepengen ke toilet atau apapun. Dan ini suasananya sunyi banget. Hanya ada suaraku. Karena jendelanya aku tutup semua. Dan aku bawa teman-teman di bagian yang laut ini ya. Supaya teman-teman lihat tetanggaku itu nggak ada. Untuk malam ini. 2 malam ini nggak ada. Nah, ini bagian di lautnya. Itu gelap. Nanti semakin malam semakin gelap. Nah, ini tetanggaku. Nggak ada teman-teman. Nggak ada ya. Gelap ya. Sebelah sana juga gelap. Karena di satu lantai ini ada 3 rumah. Dan yang ada penghuninya berarti cuma aku tok ini loh. Kayaknya yang lain itu mereka sudah pada mudik ke Cina kemungkinan ya. Karena ini sudah mulai liburan Natal teman-teman. Hmm. Anginnya malam ini cukup lumayan. Semeritik guys. Semeritik ya. Kita masuk lagi ya. Di atas juga seharusnya nggak ada orang. Itu ada ya. Kayaknya pada sepi banget sih. Di bawah juga lampunya udah pada mati semua teman-teman. Ini guys. Kita tutup pintunya ya, Din. Ini untuk bagian apa? Bukit. Aku mau cek bagian bukit. Bagian bukit ini. Bukitnya. Ini masih ada beberapa mobil. Karena ini masih sore sih. Yang sebelah situ kalau orang sini masih sore teman-teman. Oke, untuk bagian dapur ya. Nah, untuk dapur, yang kelihatan apa-apa ya. Seperti ini, kalau dapur sih aku nggak terlalu yang takut banget ya. Yang paling takut itu, yang lorong menuju kamar majikanku sama Kelly. Itu doang sebetulnya. Kamarku sendiri pun aku nggak takut, guys. Kemungkinan karena kamarku sering dipakai untuk sholat sama ngaji. Jadi itu nggak ada hawa-hawa yang terlalu gimana gitu di sini. Ini kamarku, tapi nggak kelihatan ya kalau di video ya, karena udah gelap. Nah, kamarku ini termasuknya salah satu tempat yang cukup menenangkan, itu nggak terlalu creepy gitu ya. Dapur juga oke, dapur juga nggak terlalu creepy. Yang creepy emang yang lorong itu tok sih sebetulnya. Ini guys, ini untuk ajak kalian ke lorong tersebut. Jadi ini nanti kalau aku mau tidur, ini tak tutup. Hordennya itu tak tutup. Aku nggak mau langsung melihat keluar gitu, takutnya di jendela tiba-tiba ada wah gitu. Nah, tujuan kali. Kemudian ini bagian lorong itu ya, segelap ini.
kelihatan apa teman-teman? Karena aku mau masuk ke kamar guys. Kita tutup dulu. Kemudian aku mau jalan ke sana. Aku nyalain dulu lampu di artinya aku juga harus membuka sedikit jendela supaya ada hawa-hawa. Kemudian aku mau nutup kamar majikanku dulu sama kamarnya aku dulu. Sudah aku tutup teman-teman. Tapi aku masuk kamar ya. Jadi teman-teman kalau misalnya majikanku tidak ada di Hong Kong, aku tidurnya itu di kamar Genesis. Alasannya adalah kamar ini yang paling dekat dengan toilet. Kalau misalnya aku tidur di kamarku itu kan nggak ada toiletnya ya. Jadi aku harus jalan dong ke sini kalau misalnya malam-malam kayak gitu atau segala macam aku harus jalan keluar yang mana aku harus melihat ke sini itu adalah laut sama si bukit itu tadi. Jadi aku takutnya pas lagi jalan tiba-tiba gitu kan. Nah, jadi misalnya. Nah, kalau di sini kan kalau misalnya aku malam-malam pengen ke toilet itu aku tinggal buka pintu langsung lari ke dalam toilet ya. Aku merasakan hal-hal seperti ini, merasakan hal-hal takut seperti ini itu ketika di Indonesia dulu zaman aku itu tinggal sama kakek dan nenekku ya. Jadi ibuku kan ikut kakek dan nenekku. Nah, aku takut itu di rumah itu karena aku pernah satu kali. Demi Allah, ini aku pernah satu kali aku dalam keadaan sadar. Aku tuh pernah dilihatin sosok yang mana itu rambutnya itu acak-acakan dan dia itu duduk di depan pintu kamar ibuku. Pokoknya pas di depan pintu lah dia duduk dan itu sampai pagi hari setelah menjelang subuh itu hilang. Malah aku tuh sempet beberapa kali ngomong ke mamaku, ke ibuku, kenapa itu di pintu itu ada laki-laki duduk dan dia nggak ngapa-ngapain, dia cuma duduk sambil gini loh teman-teman. Jongkok ya, jongkok terus mukanya tuh nggak diliatin. Yang kelihatan itu cuma rambut yang jiwok-jiwok itu sama nggak pakai baju. Itu satu kali aku dilihatin dan pada akhirnya tuh kayak kalau ke toilet dimanapun itu jadi takut. Makanya waktu dulu selama aku tinggal di situ tuh kalau misalnya mau ke toilet tuh aku apa ya bangunin adikku atau kalau enggak bangunin ibuku gitu teman-teman. Nah, kemungkinan karena dari itu ya. Jadi sekarang itu kalau misalnya melihat sesuatu gelap, apalagi kayak rumah majikanku ini, dia laut dan bukit gelap banget kalau malam. Jadi terbawa sampai saat ini teman-teman. Walaupun memang sebetulnya kita tidak boleh takut dengan jin, tapi namanya aku tidak ini ya, bukan kita nggak percaya loh teman-teman, bukan kita nggak percaya dengan Tuhan, melainkan kadang kan keberanian seseorang itu berbeda-beda ya. Kalau aku jujur, aku yang tidak terlalu berani tentang hal itu. Kayak gitu guys, karena mungkin itu tadi aku pernah dilihatin sekali, tapi alhamdulillah tidak pernah lagi cuma sekali itu toh. Mudah-mudahan jangan sampai ya. Nah itu saja untuk sharing gue hari ini. Mudah-mudahan teman-teman nggak penasaran lagi kenapa selama 3 tahun itu aku merasa kesedihan yang luar biasa setelah pindah ke sini. Itu saja untuk video hari ini. Terima kasih banyak sudah mengikuti vlog Moga dengan video selanjutnya. Assalamualaikum.